Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Umuhani MPD. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Patrol, Kabupaten Indramayu. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024. Program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor peserta 321235001 890. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Patrol. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat kalian semua. Ibu mau memeriksa kerapian kalian, silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan bajunya dirapihkan, topinya dibuka kalau di dalam kelas. Kalau ada sampah tolong diambil dan dibuang keluar ya, di tong sampah. Silakan, sudah rapi semua, boleh duduk kembali. Terima kasih. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hari ini ada yang mau memimpin siapa? Saya, Bu. Oke, Zude. Silakan dipimpin doanya, Zude. Siap. Sebelum belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya kita berdoa supaya di dalam segala kegiatan kita itu harus diiringi dengan doa agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita akan mengaji Quran surat Al-Baqarah ayat 24 ayat 26, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
rabbihim wa ammal ladzina kafaru wa yaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa fasiqin. Shadaqallahul azim. Semoga setelah tadi kita membaca, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya robbal. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan yang nanti akan dipimpin oleh Soleha. Silakan. Berdiri semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibu. Tanah tumpah darahku, aku berdiri dan pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Soleha. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Semua. Oke, coba ibu absen dulu ya. Soleha? Hadirah. Ya. Terus Gebi? Hadirah. Jude? Aldo? Hilmi? Galang? Fikri? Oh, hadir semua ternyata ya. Oke. Di sini pada pertemuan kali ini Tar dulu sebentar. Pada pertemuan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini kita bertemu di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa coba? Saya, Bu. Oh iya?
Membahas tentang apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam bahasa Arabnya fastabiqul khairat memiliki makna yang luas, yaitu kompetisi yang dianjurkan dalam Islam atau berbuat kebaikan dan meningkatkan kualitas diri. Oke, terima kasih Gaby. Berarti minggu kemarin kita membahas tentang berlomba-lomba dalam Kebaikan. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Fastabiqul. Oke. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan menyajikan sebuah video. Silakan diamati videonya. Silakan diamati videonya. Videonya sudah selesai. Dari apa yang telah kalian amati dari video tersebut, ada yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, sebentar. Oke, video apa itu Aldo termasuknya? Dari video tersebut ada seseorang yang menghambur-hamburkan uang sehingga masyarakat berkerumun dan berdesak-desakan, mengakibatkan ada seseorang yang pingsan, kerusakan dan kerusuhan. Jadi dari video tadi itu video heboh pengusaha batik di Pekalongan sebar uang puluhan juta. Siapa sih di sini yang tidak mau dapat uang, betul? Tapi di sini ketika ada kabar bahwa pengusaha batik itu ingin memberikan uang, tapi dengan cara yang tadi dihambur-hamburkan uangnya dari atas itu gedung, dihambur-hamburkan uangnya, lalu masyarakat memadati di sekitar lingkungan rumahnya sehingga menyebabkan itu banyak orang yang saling berhimpit. Apa sih kaitannya dengan materi kita pada kali ini? Kaitannya dengan materi kita pada kali ini itu adalah menghambur-hamburkan. Di sini itu kan menghambur-hamburkan uang. Materi kita juga sama di sini, yaitu menghambur-hamburkan uang. Yang jelasnya bahwa pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang akhlak mazmum. Di sini ada yang tahu akhlak mazmumah itu apa? Ada yang tahu akhlak mazmumah itu apa? Oke, Lilis. Akhlak yang tercela, bagus sekali. Ada yang tahu apa sih akhlak tercela itu? Ayo, akhlak tercela itu akhlak yang tidak baik. Akhlak itu terbagi menjadi berapa kategori? Berapa kategori akhlak? Dua. Yang pertama ada akhlak yang kedua ada akhlak terpuji. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak yang tercelanya atau akhlak mazmumah. Di mana akhlak mazmumah itu memiliki beberapa contoh yang akan kita bahas. Ada yang tahu? Oke, apa itu Soleha? Hasad, takabur, berfoya-foya, ria, sama sum'ah. Oke, sebutkan kembali Soleha. Hasad, takabur, ria, sum'ah, berfoya-foya. Oke, ada 5 contoh yang
akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu akhlak mazmumanya, contohnya berfoya-foya. Yang kedua ria. Yang ketiga yang keempat takabur. Yang kelima hasad. Lalu pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan permasalahan akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis permasalahan akhlak mazmumah dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan permasalahan akhlak mazmumah dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita capai. Selanjutnya, Ibu akan mengadakan pretest. Jadi sebelum kalian Ibu berikan materi, kalian akan melaksanakan pretest terlebih dahulu menggunakan quizzes. Jadi di situ ada 10 pertanyaan yang sudah Ibu buat. Silahkan dibuka semua HP-nya. Ibu sudah kirim ke WA group. Silakan dibuka. Ibu berikan waktu kalian 10 menit untuk menjawab pretest tersebut. Silakan. Silakan. Wifi-nya ayah. Terus ininya bilang saya dulu ya. Passwordnya. Bilang saya dulu. Namanya sesuai dengan nama lengkap kalian ya. Biar Ibu nanti tidak tertukar ketika menilai kalian. Ada 10 pertanyaan yang telah Ibu siapkan. Silakan dibuka di WA grupnya. Rangga ada di WA grup kelas 11 ya. Nanti tinggal diklik aja ininya. Sudah? Ada yang mengalami kesulitan? Sudah semua berarti ya? Silakan dikerjakan. Ini namanya pretest ya. Jadi sebelum kalian mendapatkan materi, kalian sudah Ibu coba dulu seberapa kalian mengetahui pada materi ini. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Bisa nggak usah pakai ini. Nama dulu, nama kode ini sih. Ulang-ulang. Grup kelas. Grup kelas. Klik.
Mulai. Nah, sudah? Silakan dikerjakan. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Sudah? Sudah selesai? Oke. Ya, yang lainnya. Dapat berapa skornya? Waktunya tinggal 1 menit lagi. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Nanti hasilnya akan Ibu lihat dengan nanti hasil post test di akhir pembelajaran kita, nanti ada post test juga. Sudah? Sudah semua ya berarti ya? Oke. Selanjutnya kita akan fokus ke sini. Ibu akan menayangkan video terkait dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Silakan diamati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapang PAI Channel. Hari ini kita akan kembali membahas materi PAI untuk kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat berdasarkan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum sekolah penggerak atau SMK Pusat Keunggulan. Adapun yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dalam pembahasan ini meliputi yang pertama adalah menghindari sifat hidup foya-foya, 2. Menghindari sifat ria dan sum'ah, 3. Menghindari sifat takabur, dan yang terakhir yang keempat menghindari sifat hasad. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu menghindari sifat hidup berfoya-foya. Manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta yang melimpah. Meskipun begitu, ada juga manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi. Mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan di akhirat. Dalam pengelolaan harta, Islam melarang perilaku israf dan tabzir. Israf yaitu berlebih-lebihan atau melampaui batas, sedangkan tabzir yaitu hidup boros. Berkaitan dengan perilaku israf atau sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tempo oil filter test.
sehingga mampu memberikan Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Sedangkan perilaku tabzir atau boros tercantum dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Berikutnya seseorang yang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran, ia takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya ia pun tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung ketika bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui israr dan tabzir dalam berpenampilan, seperti memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari dan kaki pada saat pertemuan di luar negeri. Perilaku israr dan tabzir memiliki duniawi hingga melalaikan akhirat. Dunia dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir, padahal akhiratlah tujuan akhir kehidupan manusia, melainkan hidupnya di akhirat. Dan secara berlebihan dan boros serta momen ini akan memicu konflik di tengah masyarakat. 3. Dan kontrol, karena memperturutkan gengsi dan hawa nafsu akan mengakibatkan frustasi. Mereka pun pasti akan khawatir apabila hartanya habis dan tidak bisa lagi membeli sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Dampak yang terakhir, yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kekhawatiran berlebihan atas kekurangan harta tersebut membuat mereka bersifat kikir dan kepedulian kepada dari sifat hidup berfoya-foya. Antara kebutuhan primer, sekunder, dan 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain. Kekal mempererat hubungan hidup dia apabila melihat orang lainnya. Atas semua karunia untuk menyadari bahwa sebuah Allah telah menjauhnya untuk hidup sengsara, merencanakan kehidupan di masa yang keenam, bersikap rendah hati. Harta merupakan titipan dari Allah agar dipergunakan di jalannya. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini merupakan ladang untuk beramal demi kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya seseorang harus menjauhi perasaan paling artinya dibandingkan kemestian, yaitu menghindari sifatan atau supaya mendapatkan pujian, memiliki arti memperdengarkan secara istilah, yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukannya kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Dari segi tingkatan, pria terbagi menjadi dua, yaitu mendapatkan pujian karena niat dunia. Kemudian dia dalam perbuatan ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian, atau dia perbuatan pucat, atau yang kedua oleh bagi ahli sujud. Rasulullah SAW menegaskan karena sifat ria ini terkait dengan niat, sebagaimana firman Allah, baik orang-orang yang beriman, jangan seperti orang yang beriman kepada apa yang mereka kerjakan, ia dan sumah, dia sekali sifat ria dan yang pernah dilakukan, malas atau enggan menambah kebaikan apabila saat dan mendengar agar dilihat oleh orang lain atau dapatkan sanjungan. Akan secara umum, di antara dampak negatif tersebut yaitu 2. Mutlak nilai mengurangi kepercayaan oleh orang lain perasaan diri ini apabila dia sebaliknya. Oleh karena itu 2. Sia sering diperoleh merupakan hal sebagai 3. Batasan sebagai makhluk yang berkekuatan agar terhindar. Pada hakikatnya setiap amal itu sudah seharusnya kita bersyukur
Jangan sampai kita pamer ibadah hanya karena ingin memperoleh banyak teman atau agar memperoleh jabatan tinggi. Ingatlah bahwa pujian dari manusia hanya pujian semu, bersifat sementara dan ada maksud tertentu. 5. Memperbanyak dengan kematian. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah kekal abadi. Pujian dari manusia tidak punya arti apapun dan tidak mungkin menjadi sebab diperolehnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru pujian dari manusia berpotensi membuat kita lalai dan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. 6. Membiasakan hidup sederhana. Meskipun memiliki uang, harta melimpah, pangkat dan kedudukan tinggi, kita harus tetap hidup sederhana. Karena kesederhanaan akan membuat seseorang menjadi lebih ikhlas dalam melakukan setiap amal ibadah, sehingga pujian dari orang lain pun tidak akan mempengaruhi terhadap keikhlasannya. Berikutnya pembahasan yang ketiga, yaitu menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan ini memperoleh hidayah untuk Kenapa? Tadi dulu. Kenapa Galang? Oke, boleh silakan. Kita lanjutkan ya. Yang sudah ditentukan dan akan menjemput setiap manusia. Itu artinya kehidupan di dunia harus bermain. Wih dan libat. Mut dicabut oleh Allah ibas. Banyak melakukan amal ibadah dengan karena menghindari sifat terhadap kebutaan benci terhadap saudara. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mau jatuh dan Rasulullah Ta'ala lain mendapatkan berdoa di paket Ta'ala seseorang hasad Allah semua orang dari keburukannya dan meremehkan kebaikannya. 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dan nikmat kepada selalu Allah semua. Ya, dengan demikian akan menghilangkan sifat ratu orang lain pun merasakan sifat dengan memperberat kalimat hasanah selalu diutamakan dan didahulukan. Sifat hasan bisa dihilangkan. Sekian pembahasan manfaat dengan menghindari berfoya-foya dari kelas 10 tentang menjalin hidup, manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tekan tombol like jika mengikuti ini dan Oke. Tadi kita sudah melihat video tentang rangkuman bab 10 yaitu menjalani hidup menghindari akhlak mazmumah ya. Dari video itu ada yang bisa kita ambil? Soleha, oke, apa? Yang ibu kirim. Dari video tadi itu membahas tentang akhlak mazmum. Tentang apa? Akhlak mazmumah. Di mana tadi ada 5 contoh dari akhlak mazmumah. Selanjutnya Oke. Di sini menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada 4 kategori. Silakan ada yang mau membacakan, angkat tangannya. Lilis, oke, silakan. 1. Menghindari hidup berfoya-foya. 2. Menghindari sifat ria dan sum'ah. 3. Menghindari sifat takabur. 4. Menghindari sifat hasad. Oke, itu 4 kategori yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menghindari hidup berfoya-foya. Yang ada dalam Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 26 sampai 27. Yang bunyinya, ada yang mau membacakan? Oke, Zahratun Nabila, silakan. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Suaranya sangat bagus sekali dan ngajinya juga fasih. Di sini Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 26-27 yang membahas tentang bagaimana menghindari hidup berfoya-foya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Di sini kita bisa menggarisbawahi wala tubadzir tabdzira. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Di situ dijelaskan sangat detail, bahkan tidak perlu penafsiran lagi bahwa wala tubadzir tabdziro, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Lalu dijelaskan lagi di ayat selanjutnya, ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Ada di sini yang saudaranya syaitan? Nggak ada ya. Karena di sini ibu yakin kalian itu orangnya hemat. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Makanya jangan sekali-kali melakukan pemboros. Hiduplah dengan Selanjutnya pengertian sikap hidup berfoya-foya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, berfoya-foya adalah menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Awas. Apa? Berfoya-foya adalah berhamburkan uang dengan tujuan bersenang-senang. Sudah hafal? Ibu ulangi sekali lagi. Apa itu berfoya-foya? Menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Coba ulangi. Ibu pengen Fauzi, apa itu berfoya-foya? Menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Oke, itu pengertian dari hidup berfoya-foya. Selanjutnya, manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Yang pertama, ada yang mau membacakan? Oke, Dwi Andika silakan. 1. Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak dianggap sebagai temannya setan. Oh ya. 3. Terjaga dari perilaku israf. 4. Terhindar dari penyakit hati lainnya. Oke. Di sini kita bisa menggarisbawahi terjaga dari perilaku israf. Israf itu adalah orang yang berlebih-lebihan. Itu tidak boleh. Tadi sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra, kita tidak boleh melakukan pemborosan karena orang yang boros itu adalah temannya syaitan. Selanjutnya, cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, belanja sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memperbanyak mengingat Allah. Yang ketiga, senantiasa berintrospeksi diri. Dan yang kelima, membiasakan hidup sederhana. Dan yang selanjutnya, memilih teman bergaul. Contoh perilaku menghindari sikap hidup berfoya-foya. Tadi, membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Jangan sesuai dengan keinginan. Yang kedua, senantiasa memperbanyak amal soleh.
sering introspeksi diri dan hidup sederhana. Pengertian ria dan sum'ah. Ada yang mau membacakan pengertiannya? Oke, Zude. Secara bahasa, ria secara bahasa berasal dari kata ruyatan, artinya melihat. Sementara sum'ah berasal dari kata samia yasma'u sam'ah, artinya mendengar. Secara istilah, ria berarti melakukan perbuatan terpuji dengan maksud agar orang lain melihatnya kemudian memberikan apresiasi atau pujian. Sum'ah berarti melakukan perbuatan terpuji dengan maksud agar orang lain mendengarnya kemudian memberikan apresiasi atau pujian. Oke, jadi pengertian ria dan sum'ah itu mirip, tapi yang membedakan itu bagaimana melakukannya. Contohnya apa? Pengertiannya apa? Ria itu adalah melakukan amal soleh dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain dan mendapatkan puji. Awas, diingat-ingat. Nanti ibu tanya kembali. Ria itu adalah apa? Melakukan amal soleh dengan tujuan agar orang lain melihat dan diberikan pujian. Sedangkan sum'ah itu memperdengarkan amal soleh yang telah kita perbuat kepada orang lain dengan tujuan agar dipuji. Mirip tidak? Mirip. Yang pertama ria, coba apa? Melakukan amal soleh agar terlihat orang lain. Agar Dilihat orang lain. dilihat orang lain dan dipuji. Tujuannya dipuji, tapi caranya berbeda. Kalau ria itu diperlihatkan, kalau sum'ah itu diperdengarkan. Contohnya gimana? Contohnya Ilmi tiap hari sholat duha di masjid. Ingin apa? Ingin dipuji. Jadi setiap dia selesai sholat dari masjid, sholat duha, itu dia selalu menjelaskan kepada temannya, misalkan gini, Aldo, saya tadi baru selesai dari masjid loh, habis sholat duha. Itu ria apa sum'ah? Kenapa itu bisa dikatakan sebagai sum'ah? Karena memperdengarkan. Awas, apa? Yang pertama memperlihatkan, yang sum'ah memperdengarkan. Kalau memperlihatkan contohnya gimana? Ilmi, sini kata Soleha, lihat aku lagi sholat duha. Itu namanya ria. Diperlihatkan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya contoh perilaku menghindari ria. Yang pertama, segera meluruskan niat. Yang kedua, tidak menceritakan kebaikan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, tidak melakukan update status di media. Yang keempat, Mengingat keburukan diri dan melupakan keburukan yang pernah dilakukan. dan yang kelima, Melakukan kebaikan diri dan melupakan keburukan orang lain. yang keenam. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah. Ini adalah contoh perilaku menghindari ria dan sum'ah. Yang pertama, ketika kalian melakukan ibadah apapun, pertama niatkan untuk diri sendiri dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan niatnya untuk dilihat oleh orang lain agar dipuji. Si Eta Kurwati tiap hari ke masjid, setiap waktu sholat langsung ada di saf yang paling depan.
Lanang. Tapi sayang, ketika waktunya sholat, dia ke WC, nggak balik-balik lagi. Nah, itu yang salah. Oke, selanjutnya. Sombong. Apa itu sombong? Takabur. Orang yang suka membangga-banggakan dirinya. Gue nih anak orang kaya. Gue turunan darah biru. Tionghoa. Saya keturunan orang kaya. Saya itu terlahir dari anak presiden Bapak Jokowi. Selanjutnya apa itu takabur? Apa itu takabur? Berasal dari bahasa Arab yang artinya kesombongan. Orang yang selalu merasa dirinya paling hebat, paling mulia, paling pandai, dan yang paling itu adalah orang yang takabur. Awas. Kita ingat ini sudah ada 4. Yang pertama berfoya-foya, yang kedua ria, sum'ah, dan Takabur. kalau takabur itu apa? Sombong. Di sini ada yang suka sombong? Hilmi. Nggak ada ya. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang memiliki sikap dan perbuatan takabur. Coba identifikasi diri kalian. Apakah kalian memiliki sifat-sifat ini? Kalau kalian memiliki sifat ini, otomatis kalian menjadi orang yang sombong. Coba kita lihat apa saja. Suka memuji diri sendiri. Ada? Romli. Menganggap diri lebih baik daripada lebih baik dan lebih mulia. Tentu saja tidak ya. Selanjutnya, Gemar mencela dan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya, manfaat menghindari takabur. Apa manfaatnya? Menyadari ada yang lebih hebat dari dirinya. Di atas langit masih ada langit. Tumbuhnya sikap tawadu dalam diri dengan baik. Terkendalinya dengan baik nafsu-nafsu dalam diri. Memiliki sikap ulet, gigih, dan tangguh. Dan disukai dan disenangi oleh banyak orang. Oke? Kalau orang yang sombong, otomatis dia nggak punya teman. Makanya jangan jadi orang sombong agar disukai dan disenangi oleh banyak orang. Selanjutnya, di sini ada contoh perilaku menghindari takabur. Yang pertama, senang bergaul dengan lapisan masyarakat. Selanjutnya, di sini kita akan apa ini? Hasad. Apa sih itu hasad? Siapa yang pernah mengalami ini? Adakah yang pernah mengalami ini? Ada saja. Ada. Dwi Andika pernah mengalami ini? Enggak pernah. Kamu tidak memiliki rasa iri? Kalau ibu pernah mengalami rasa iri. Cuman bagaimana cara kita mengolah hati kita agar tidak terus mengalami kedengkian terhadap orang lain. Bahaya hasad atau dalam tanda kutip hasad itu adalah iri dengki. Bagaimana? Ella, apa saja bahaya hasad itu? Perpisahan dan perpisahan. 2. Menghancurkan persatuan dan kesatuan. 3. Dijauhi dalam pergaulan. 4. Menghasilkan kebaikan yang pernah dilakukan. Makanya jangan suka iri dengki. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki ada tidak rezeki yang tertukar? Enggak ada. Biasanya orang yang suka hasad itu adalah orang yang tidak menyukai teman yang mendapatkan nikmat lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke. Selanjutnya karena ini sudah selesai, tadi kita ulang kembali, kita membahas tentang akhlak mazmumah. Contohnya ada berapa? 5. Pertama, Berpoya-poya. yang kedua, Ria. yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Berfoya-foya artinya apa? Menghambur-hamburkan uang. Menghambur-hamburkan uang. Ria itu apa? Melakukan amal soleh yang dilakukan agar dipuji orang. Oke. Sum'ah itu apa? Memperdengarkan perbuatan yang baik kepada orang agar dipuji. Terus takabur itu apa? Sombong. Terus hasad itu apa? Iri dengki. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu 5 kelompok ya. Akan berhitung dari angka 1 sampai 5. Mulai? 3, 4, 5. 3, 4. Oke, silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing dan membuat meja diskusi. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok pertama 2, 3, 4, 5. Silakan, ayo ibu kasih waktu 3 menit. Iya. Soleha sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya, Bu. Kamu kelompok berapa? Ayo, silakan sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Sesuai dengan kelompok 1. Tadi nomor berapa? Sini, kelompok berapa? Kamu kelompok berapa? 3. Ya, sok. Duduk di kelompok 3. Madep sana ke kelompoknya Soleha. Keluar ya. Soleha tuker. Soleha tukar kelompok ini, kamu di sana. Sana. Ayo. Shh. Soleha di sini. Sini ada. Kamu bisa lah bikin PPT. Bisa ya? Iya bisa, ya udah Repa ya. Bisa. Tukeran lah di sini lah. Kamu yang di sini. Nanti Jude di sini bikin ya. Silakan, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tadi kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Ini kelompok 5 ya? Oke, silakan kalau di dalam kelas topinya tolong dibuka. Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan
membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Untuk mendapatkan sesuai dengan LKPD kalian, Ibu akan memainkan sebuah game yaitu Spin It dari Wordwall untuk menentukan kalian mendapatkan materi apa di LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Silakan Ibu minta dari perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan. Silakan. Yuk. Silakan berkumpul di depan. Silakan berkumpul di sini. Nanti bergantian. Silakan. Kumpul di situ semuanya. Jangan Oke, satu lagi. Oke. Silakan kelompok pertama nanti yang akan memencet. Spin It, silakan kelompok 1 dulu. Dapat berapa? Dapat nomor berapa? Menghindari sikap hidup takabur. Oke, silakan kelompok 4 nantinya jadinya ya. Awas diingat-ingat tadi dapat apa? Selanjutnya. Spin It. Ntar dulu, kelompok 2 ya. Oke, silakan duduk. Tadi dapatnya apa? Ria. Oke, spin it lagi. Kelompok 5 tentang hasad berarti ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Kelompok 3 menghindari sikap hidup sum'ah. Oke, terima kasih. Dan terakhir, Lilis mendapatkan kelompok 1 menghindari sikap hidup berfoya-foya. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Selanjutnya, yang dapat kelompok takabur mana? Ya, takabur ya. Ini LKPD-nya. Nanti Ibu akan jelaskan. Yang dapat kelompok sum'ah mana? Sum'ah? Oke. Dan yang dapat kelompok ria? Dapat kelompok berfoya-foya? Nah, ini. Dapat kelompok hasad? Oke, sudah mendapatkan semua LKPD-nya? Sudah? Ibu jelaskan LKPD-nya. Tolong disimak baik-baik. Yang pertama di situ ada latihan soal. Coba dilihat. Dilihat baik-baik di situ ada. Coba lihat semuanya baik-baik di kertasnya. Coba dilihat. Di situ ada latihan soal. Yang pertama, pelajari bersama dengan kelompok materi yang telah dikirimkan oleh guru melalui link YouTube berikut. Ibu sudah menyertakan link YouTube dan silakan kalian amati dan pelajari dari video tersebut. Kemudian, analisislah 5 pertanyaan yang telah Ibu siapkan di dalam LKPD tersebut. Lalu, diskusikan dengan kelompok mengenai 5 permasalahan yang sudah disajikan. Selanjutnya, buatlah PowerPoint di Canva dari hasil diskusi. Lalu, presentasikan hasil diskusi kelompok
menggunakan PPT yang telah dibuat di Canva. Oke? Ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua? Silakan dimulai dari sekarang diskusi kelompoknya. Apabila nanti ada kesulitan atau ada yang ditanyakan, silakan konfirmasi ke Ibu. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakannya. Dimulai dari sekarang. Sudah? Nanti kirim ke Ibu ya WA-nya. Yang lainnya bisa melihat YouTube. YouTube ini nanti bantu permasalahan yang ini nih. Ini ada di YouTube. Coba dilihat YouTube-nya ini. Sudah Ibu kirim? Iya boleh. Ibu udah memperbolehkan. Ya, silakan dilihat. Nih pertanyaannya nanti. Pulpen? Harusnya mah di sini. Ini Bu, dijawab. Ah ya, ini videonya silakan dilihat. Nanti jawabannya ada di situ ya. Jawabannya ada di situ. Sok dilihat. Ibu mau tanya, ini Al-Qur'annya ditulis apa enggak, Bu? Enggak usah. Enggak usah langsung. Ya, langsung artinya aja boleh. Apa? Artinya aja. Iya. Bisa? Oh, kamu yang bikin ya? Oke. Soleha sudah memulai? Sudah. Kan pengertian. Ya. Terus ini menghindarinya. Terus apa lagi ya, Bu? Ini ada loh pertanyaannya. Lebih baik gitu deh. Contoh. Ini nih pertama ini loh. Alak mazmumah itu apa? Yang kedua ada 5 itu. Yang ketiga sikap sum'ah itu apa? Yang keempat bagaimana menghindari sum'ah? Yang kelima memberikan contoh. Oke? Ada di video itu. Ya. Nanti Ilmi coba lihat, Soleha itu nanti dari video ini lihat di sini. Nanti kamu yang jawab, Soleha yang ngetik ya. Nih dari sini nih. Pakai kuota Ibu juga boleh. Selanjutnya sedikit aja. oke. Nih sudah dimulai kah? Dilihat videonya. Videonya mana? Coba dibuka videonya. Ini loh videonya, lihat di grup. Oh sudah. Yang di situ ada ya jawabannya. Oke. Andi. Canva. Iya, ini iya. Siapa yang buat kanvanya? Kamu ya? Jawabannya di Canva langsung. Iya, langsung. Nanti ada yang presentasi ya. Lihat video. Pakai hotspot Ibu bisa kan? Bisa kan? Ya, sok pakai aja. Yuk. Silakan. Nanti ada yang lainnya dipersiapkan satu pertanyaan untuk kelompok yang nanti akan presentasi ya. Kelompok lain mempersiapkan satu pertanyaan untuk kelompok yang akan presentasi ke depan. Silakan dari mulai sekarang cari pertanyaan sesuai dengan kelompok yang lain. Silakan. Nggak apa-apa dinyalain.
Kenapa? Sifat takabur ini pengertiannya. Iya. Yang pertama itu yang nomor 3 tah. Iya. Mana? Oh, bagaimana menghindari manfaatnya? Ada nggak? Bikin di kampanye sesuai sama Iya, ini satu ini, 2 ini, 3 ini, jawaban dari ini semua. Berarti kan ada 5 slide ya. Ada 5 slide nanti dalam. Iya, ada 5. Dari pengertian Apa? Ya ini kan nomor 3 berarti. Sob, apa yang tadi ditanyakan? Ibu, ini nomor 2 sebutkan macam-macam contoh akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu yang tadi Ibu jelaskan itu ada berapa? Ada 5. Oke, iya. Nanti yang ketiganya ini lebih spesifik ya. Iya. Kamu dapatnya apa? Faya. Nanti dijelaskan apa itu. Oke? Ini pengertian aja ya, jangan manfaat ya. Pengertian sikap takabur. Oke? Sudah selesai? Hah? itu kecil-kecil banget tuh saya. Nggak kelihatan? Yang cetik ya. Cilip ya karton. Apa itu? Iya? Kenapa? Nanti dulu. Iya, namanya harus diisi sesuai dengan namanya, kelompok apa tadi, kelas apa. Oke? di sini mah nggak usah kan nama Nggak apa-apa, namanya juga taruhin, nggak apa-apa. Dikasih aja. Iya. Namanya siapa? Namanya Kurwati, Dea gitu ya. Indi. Ya kan itu? Oh, mobil. Jadi siap. Hah? Diisi ya nama. Susah nggak sendirian tuh? Bisa. Masih lama nggak? Jangan lupa, yang penting jadi. Ya, presentasi.
Ada yang sudah selesai kelompoknya berdiskusinya? Belum? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kalau susah cari di Google aja nggak apa-apa. Apa itu? Enggak, 5 tuh. Takabur. Asal. Bacain. Ayo. Paps pinter ya. Sampai mana, Lis? Ya, oke, bisa. Udah selesai berarti. Baru berapa? Ada video tuh, itu ada HP tuh, nyorot itu kalian tuh. Oh. Iya boleh. Kenapa? Ya boleh, silakan langsung gabung kelompoknya. Apa? Apa yang dimaksud dengan takabur? Mau apa? Ambil tas dulu. Tas, oke boleh. Ya waktunya berjalan terus. Finish? Finish, oke. Oke. Nama kelompoknya siapa-siapa? Enggak, udah. Oke. Waktunya 5 menit lagi. Ayo. Ayo. Pak,
Di skip dulu aja. Di skip dulu. Dibuang. Soalnya lama itu. Hai. Halo. Waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang mari kita lihat semua ke depan terlebih dahulu. Di sini ada open the box. Apa di sini kita akan memainkan kuis. Kuis kita kali ini adalah word wall. Di mana kalian itu akan ibu panggil ke depan untuk bisa memecahkan satu mystery box. Ada 10 mystery box. Ibu akan pilih siapa ya? Ada yang mau mengawali? Oke, Zude, boleh maju ke depan, Zude. Tepuk tangan buat Zude. Silakan klik. Wah, biar lebih mencekam kita semuanya dibuka ya. Wah. Nah, silakan dibuka. Mau nomor berapa? Siap-siap? Oke. Ayo, waktunya berjalan. Ayo. Ya, betul. Oke, terima kasih, boleh duduk. Jadi selanjutnya tunjuk temannya siapa yang selanjutnya ke depan maju. Ayo. Deo, ayo maju yo. Ayo yo. Silakan yo, mau nomor berapa? 7. Mengapa penting untuk menghindari berfoya-foya dalam hidup? Ayo. Yeah, betul. Dia, tunggu dulu. Habis ini siapa? Ramli. Ayo. Silakan Ramli. Oke, nomor 2. Apa saja ciri-ciri takabur? Ayo. Ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Jae. Ayo maju ke depan. Silakan nomor berapa, Jae? Nomor 3. Oke. Mengapa Suma dianggap sebagai perilaku yang buruk? Wah, betul, tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi? Galang. Ayo Galang maju ke depan. Silakan, masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dimaksud dengan akhlak mahmudah dalam Islam? Ya, betul. Selanjutnya siapa lagi? Silakan Dwi Andika. Silakan. Nomor berapa? 10. Awas, agak minggiran dikit ya, biar kelihatan. Apa yang dimaksud dengan berfoya-foya? Betul. Selanjutnya siapa? Ilmi. Silakan nih. Nomor berapa, Il? Nomor 4. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai orang-orang yang menggunakannya berlebihan. Awas, tadi Ibu pernah menjelaskan tadi, berlebihan itu apa?
Jangan dia ngasih tahu. Oke, betul. Masih ada berapa lagi? Fikri. Masih ada 3 mystery box lagi ya. Ayo. Nomor 6. Mengapa penting untuk menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa penting? Tepuk tangan buat Fikri. Selanjutnya Fikri. Siapa lagi? Rangga. Tinggal 8 sama 9. Ya nggak usah, itu udah salah. Apa yang dimaksud dengan akhlak mahmudah dalam Islam? Mazmumah dalam Islam. Tadi kan mahmudah. Ayo. Ya salah lagi. Selanjutnya siapa? Tinggal satu lagi. Wah. Tar dulu, waktunya sudah habis karena tadi terlalu lama. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Mendapatkan skor 7 dari 10. Menyenangkan tidak game ini? Oke, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya adalah cluenya, lihat cluenya. Ice breaking sebut warna. Cluenya apa? Kalau cluenya sebut warna berarti harus fokus. Nggak bisa sih ini. Kita mulai membaca sebut warna ya. 1, 2, 3. Hijau, merah, ungu, pink, kuning, biru, coklat, merah, hijau, biru, kuning. Mana sini? Gak bisa ya? Sebentar. Belum lah. Nih. Itu yang tadi. Silakan. Oke, sekarang ibu mau satu sampel saja. Tadi siapa yang terakhir itu? Rangga ya? Rangga mau siapa selanjutnya? Aldo. Aldo silakan baca dong. Sesuai dengan warna. Awas ya. Yo. Kuning, hijau, biru, merah, ungu, pink, biru, ungu, merah, hitam, pink, hijau. Oke, tepuk tangan. Fokus ya. Selanjutnya siapa? Aldo siapa? Dea. Oke. Selanjutnya Dea. Ini susah kalau. Ayo Dea. Hijau, merah, ungu, pink, kuning, ungu, coklat, merah, hijau, biru, kuning. Bagus. Dea, sebut ke kelompok ini siapa? Ini kelompok ini. Dwi Andika, selanjutnya Dwi Andika nih. Ayo. Kuning, hijau, biru, merah, ungu, pink, biru, ungu, merah, hitam, pink, hijau. Hebat. Sekali
sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Selanjutnya kita akan presentasi sesuai dengan spin it yang tadi kalian sudah lakukan menggunakan word wall. Siapa yang kedapatan dapat kelompok 1 maju ke depan, 2 orang dari perwakilan kelompok masing-masing. Ayo silakan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Hadap ke sana ya, ke kamera ya. Ini bukan? Yuk, nanti digeser aja ya. Tar dulu. Ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang hidup menghindari berfoya-foya. Apa yang dimaksud dengan akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela atau buruk yang harus dihindari oleh umat muslim. Sebutkan macam-macam contoh akhlak mazmumah. 1. Berfoya-foya. 2. Riya. 3. Sum'ah. 4. Takabur. 5. Hasad. Apa yang dimaksud dengan hidup berfoya-foya? Hidup berfoya-foya adalah gaya hidup yang menghamburkan uang dan bersenang-senang. Bagaimana cara menghindari sikap hidup berfoya-foya? Sikap hidup berfoya-foya dapat dihindari dengan menerapkan sifat rendah hati, tawadu, dan dengan cara-cara berikut: berhemat, memahami kebutuhan, melatih kebijaksanaan. Berikan contoh perilaku dengan menghindari sikap hidup berfoya-foya. Perilaku untuk menghindari sikap hidup berfoya-foya diantaranya menerapkan sifat merendah hati, tawadu, berhemat, memahami kebutuhan, melatih kebijaksanaan. Sekian dari kita. Sekian dari kami. Terima kasih. Sekian dari kami. Sekian kami. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu akan menunjuk satu kelompok yang lain yang akan bertanya. Silakan siapkan pertanyaannya. Dirembukan pertanyaannya. Dari kelompok. Oke, mantap. Silakan. Apa hukum menghambur-hamburkan uang dalam Islam? Oke, apa hukum menghambur-hamburkan uang dalam Islam? Coba. Mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Apa? Mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Dalam Islam itu menghambur-hamburkan uang itu adalah haram. Karena apa? Menghamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan, boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan. 2 orang yang mempresentasikan hasil dari. Ayo. Yuk, maju. Siapa? Yuk. Ayo. Yuk. Ayo cepat. Dek, gage dek. Ntar dulu kelompok 2 ya. Tuh.
Ini. Error? Kenapa error? Error? Boleh di skip dengan kelompok yang lain dulu, boleh duduk ya. Selanjutnya kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Suma mana Suma? Ayo maju ke depan. 2 kelompok. Soleha lewat apa ngasihnya Sol? Ayo cepet sih. Ini Sol. Ayo sih, gaget lah ya. Ayo, tepuk tangan buat kelompok 3. Bisa belum? Kenapa, Nok? Ya, nanti dilihat lagi. Silakan. Oh, nanti ya. Ini mau presentasi dulu. Ayo. Yuk. Yang benar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut. Terus. Silakan. Anggota kelompok kami, Solehawati, Ilmi, Rangga, Leo. Akhlak masmumah adalah akhlak atau tindakan buruk yang tidak dibenarkan oleh agama dan harus dihindari oleh setiap muslim. Pengertian dari sikap sum'ah berarti tidak melakukan perbuatan menunjukkan kepada agar didengar dan dipuji orang lain. Sum'ah merupakan perilaku tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi 1, menghindari sifat sum'ah memiliki banyak manfaat, di antaranya tidak kehilangan pahala dan keberkahan dalam amal ibadah. Ibadah tidak akan masuk neraka, tidak mendapat pahala dari ibadah yang dikerjakan. Materi 2, 1, mudah marah, al-gad. 2, iri hati atau dengki, al-hasadu. 4, berbuat aniaya, al-zulmu. Geser bu. Geser bu. Geser. 5, kikir, al-buklu. 6, terlalu menyayangi harta benda. 7, tidak jujur. 8, takabur. 9, ria melakukan sesuatu dengan tujuan ingin 10, menunjukkan kepada orang lain. 11, ujub, kagum dengan diri sendiri. Contoh perilaku sikap sum'ah. Satu, menceritakan amal yang dilakukan di malam hari kepada teman-teman di pagi atau siang hari. 2, membaca Al-Quran dengan suara keras agar dipuji orang lain.
3 melakukan sholat dengan benar di depan orang lain. Ada yang ingin ditanyakan, kawan-kawan, Silakan dari saudara-saudaraku, kelompok lain yang ingin menanyakan sebangsa dan setanah air. terkait dengan sum'ah. Nih baca. Ibu akan tunjuk satu kelompok yang bertanya. Kelompok 4. Silakan bertanya tentang sum'ah. Ayo, silakan. Iya, contoh perilaku sum'ah yang ada di sekolah. Nah, contoh perilaku sum'ah yang ada di sekolah. Ayo. Contoh perilaku sum'ah yang ada di sekolah itu apa? Ayo, Il. Maju Sol. Maju Soleha. Maju. Makanya kamu yang ya. Ada pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah berikan contoh kegiatan sum'ah yang ada di sekolah. Kegiatan sum'ah yang ada di sekolah misalkan Aldo lagi sholat duha. Habis itu sholat duha sendirian. Nah, habis itu Aldo ke kelas. Terus langsung cerita-cerita ke Zude, ke semua teman kelasnya. Diceritain kalau Aldo habis sholat duha. Itu namanya sum'ah yang dilakukan di sekolah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 ya. Kelompok 4. Kelompok 4 pakainya apa? Pakainya apa kelompok 4 tuh? Link ya, link. Silakan kelompok 4 perwakilan 2 orang. Mana kelompok 4? Ini? Silakan kelompok 4. Ayo. Ayo. Silakan tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan. Kami ingin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok tentang sifat takabur. Anggota kelompok 1 Reva Nuramaliyah, 2 Muhammad Fauji Arya Abdul Rahman, 3 Fikri Jabar Asyafik, 4 Muhammad Aldo, 5 Galang Ilham. Apa yang dimaksud akhlak majmumah? Akhlak majmumah adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama, golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Apa yang dimaksud dengan takabur? Takabur
Orang yang takabur akan melihat diri sendiri lebih besar dari yang lain dan memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. Mata manusia seringnya hanya memandang apa yang terlihat, tanpa mau berempati untuk memperluas sudut pandangnya. Bersyukur nikmat Allah, menyadari kekurangan diri, menghargai orang lain, berbaik sangka, berlaku sabar. Contoh perilaku menghindari takabur. Rendah hati, bersyukur, menghormati orang lain, tidak meremehkan orang lain, berbaik sangka, tidak minder, berlaku sabar, menjaga keseimbangan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok yang lain. Silakan kelompok 2. Apa manfaat menghindari sikap takabur? Manfaat menghindari sikap takabur. Iya. Oke. Iya. Menghindari sifat takabur, manfaatnya adalah memiliki banyak teman, banyak yang senang kepada diri sendiri, Yang pertama tadi apa manfaat takabur? memperbanyak teman Banyak teman dan disenangi oleh orang. lain. Sudah, Bu. Silakan ditutup. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Maju ke depan kelompok 5. Kelompok 5 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang tugas sifat hasad. Oke. Anggota kelompok Dwi Andika, Teti Agustin, Sohratun Nabilah Zainuddin. Pengertian akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Macam-macam contoh akhlak mazmumah. 1. Mudah marah, al-godob. 2. Iri hati atau dengki, al-hasadu. 3. Mengumpat, al-ghibah. 4. Berbuat aniaya, al-zulmu. 5. Kikir, al-buklu. 6. Tergesa-gesa. 7. Ria, melakukan sesuatu dengan tujuan ingin menunjukkan kepada orang lain. 8. Takabur, membesarkan diri. 9. Ujub, kagum dengan diri sendiri. 10. Buruk sangka. Pengertian sikap hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Cara menghindari hasad. Cara mencegah sifat hasad yaitu 1. Meyakini keadilan Allah SWT. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati atau tawadu. 4. Senang membantu orang lain. 5. Mempererat tali silaturahmi. 6. Mendahulukan kepentingan umum. Contoh perilaku menghindari hasad.
1. Meningkatkan keimanan. 2. Bersyukur. 3. Memperbanyak doa. 4. Mengembangkan empati. 5. Menghindari lingkungan negatif. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Apa? Silakan. Bagaimana cara menghadapi orang yang memiliki sifat hasad di zaman sekarang? Cara menghadapi orang yang sering iri dengki. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu presentasi dari kelompok 5. Sekarang presentasi dari kelompok 2. Silakan. Ikulah, sudah. Kalian ini udah 2 jam ini sampai 2 jam. Bu pengimami, Bu. Pengimami. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Bau. Ini sih Apa yang dimaksud dengan akhlak mazmumah? Adalah akhlak atau tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebutkan macam-macam contoh akhlak mazmumah. Berfoya-foya, ria, takabur, sum'ah, hasad. Apa yang dimaksud dengan sikap ria? Secara bahasa, ria berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian dari orang lain. Berikan contoh bagaimana cara menghindari sikap ria? Cara menghindarinya, meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rasa syukur. Yang terakhir, memperbanyak ingat kematian. Terima kasih, Jun. Turun. Jadi masakin. Ya bacalah. Lah. Berikan contoh perilaku menghindari sikap ria. Perbaiki niat, berdoa dan memohon ampunan dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu merendah diri, mengendalikan hati, perbanyak rasa syukur, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala, belajar ikhlas. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Indra boleh jawab. Jawab, habis jawab. Saya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Kita udah jalan lagi. Iya. Bikin contoh Lia. Dia tuh kayak gimana sih? Coba. Contoh Lia itu seperti apa?
memperlihatkan ketika kita sedang beribadah. Contohnya Romli ingin sholat, dia mengajak Aldo untuk melihatnya sedang sholat. Oke, sudah cukup? Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih. Give applause buat semuanya. Alhamdulillah sudah presentasi semua. Ibu anggap kalian sudah baik, semuanya luar biasa, bagus dari mulai PPT dari Canva-nya, terus cara presentasinya mungkin harus ditingkatkan kembali. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini ada yang mau menyimpulkan? Oke. Kesimpulannya apa, Gibi? Kesimpulannya, di antara contoh akhlak tercela yang harus dihindari adalah sikap yang berfoya-foya, hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Berfoya-foya itu menghambur-hamburkan uang, tujuan untuk bersenang-senang. Riya dan sum'ah itu kalau misalnya riya mah diperlihatkan, kalau misalnya sum'ah diperdengarkan. Takabur merasa diri paling hebat, pintar, dan lain-lain. Hasad adalah orang yang iri dengki, menaruh perasaan yang benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan orang lain. Oke, terima kasih. Oke, jadi ada 5 contoh akhlak mazmumah. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Dan yang kelima? Inti dari semuanya bahwasanya ketika kita melakukan amal ibadah, maka kita harus yang pertama kali adalah meluruskan niat. Jangan sampai ketika kita melakukan ibadah tapi efeknya jelek buat kita karena salah niat. Niatnya agar dipuji oleh manusia. Kalau niatnya agar selalu dipuji oleh manusia, kita akan melakukan kebaikan hanya di depan manusia. Sedangkan kita harus melakukan kebaikan di depan siapapun, bahkan ketika tidak ada manusia. Tidak hanya ingin dipuji. Dan jangan yang pertama harus meluruskan niat. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Ketika kalian punya uang banyak, maka yang harus dilakukan itu bukan menghambur-hamburkan uang. Apalagi kalian bikin konten menghambur-hamburkan uang, dikontenin, dipost di sosial media. Untuk tujuannya apa? Agar dilihat oleh orang lain. Maka kalau sudah seperti itu tandanya menghambur-hamburkan uang. Terus juga ria. Nanti akhirnya jadi Terus ada orang lagi yang buat lebih hebat, akhirnya kamu iri atau dalam tanda kutip hasad. Jangan jadi orang yang seperti itu. Makanya yang ada di sekeliling kita itu akhlak mazmumah tolong dihilangkan menjadi akhlak yang baik. Oke, sampai ini pertemuan kita kali ini. Silakan Ibu sudah kirim post-test ke WA kalian, WA grup. Silakan dibuka. Silakan kerjakan post-testnya yang ada 10 tadi. Sekarang yang tadi silakan diisi kembali nama kalian. Silakan lakukan post-test. Tadi pretest, sekarang post-test. Yang tadi link yang sudah ada di grup itu silakan dibuka kembali dan ditulis nama kalian, diisi lagi. Ibu kasih waktu kalian. Silakan.
Lagi, dibuka lagi. Silakan. Oke, selesai, waktunya sudah habis. Dan nanti pretest yang post-test yang akan kalian lakukan sekarang itu nanti akan menjadi nilai kalian, dan apabila nilainya di bawah 50 nanti akan ikut remedial dengan ibu ya. Selanjutnya itu pertemuan selanjutnya kalian siap-siap cari referensi yang banyak mengenai menghindari zina, tentang zina ya. Dan sudah selesai pada pertemuan kali ini akan dipimpin doanya oleh siapa? Oke. Sebelum pulang mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Dan doa akan dipimpin oleh Zude. Oke, silakan. Siap. Sebelum pulang, berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.